Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai sel yang terdiri dari struktur, fungsi, dan komponen penyusun sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Adelia Febrianti dengan NIM akhir 050, Salwari Hadatul Ais dengan NIM akhir 044, Roro Sofiani Tias dengan NIM akhir 070. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Febrianti dengan NIM akhir 050. Saya akan menjelaskan mengenai sel. Apa sih sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Dalam sel terjadi beberapa proses penting kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respons terhadap rangsangan. Sel memiliki dua golongan, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik inilah adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Biasanya terdapat pada Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian kalau sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Ini biasanya terdapat pada Animalia, Plantae, Fungi, dan Protista. Pada sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan bentuknya relatif lebih kaku, memiliki kloroplas dan vakuola besar untuk melakukan proses fotosintesis dan untuk menyimpan air. Sedangkan pada sel hewan, ini sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya lebih fleksibel daripada sel tumbuhan, serta memiliki vakuola kecil, lisosom, dan sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan ini tidak memiliki lisosom dan sentriol. Kemudian terdapat pada gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan ini cenderung memiliki vakuola yang lebih besar. Kemudian terdapat dinding sel yang terdiri dari selulosa sehingga bentuknya itu relatif kaku karena memiliki dinding sel. Terus terdapat kloroplas yang biasanya berfungsi untuk proses fotosintesis. Kemudian pada sel hewan, ini tidak terdapat kloroplas, tetapi pada sel hewan memiliki sentriol dan lisosom. Terdapat ciri umum dari sel tumbuhan. Yang pertama yaitu memiliki dinding sel. Pada dinding sel tumbuhan ini tersusun dari selulosa. Selain itu, ada beberapa jaringan dari dinding sel yang mengandung lignin. Lignin adalah suatu senyawa kompleks yang membuat dinding sel menjadi lebih keras dan tahan terhadap tekanan dari luar. Pada dinding sel ini berfungsi melindungi sel dan menjaga bentuk sel agar tetap pada bentuknya. Ciri yang kedua yaitu ada plastida, terdapat kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas ini mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sedangkan kromoplas adalah pigmen selain klorofil seperti karotenoid yang memberi warna pada buah atau bunga. Kemudian pada leukoplas adalah plastida yang tidak berwarna dan berfungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan seperti pati, minyak, atau protein. Kemudian ciri yang ketiga yaitu vakuola pada sel tumbuhan ini besar dan berisi cairan sel atau sap. Vakuola pada sel tumbuhan biasanya berukuran lebih besar dan berisi cairan yang biasa disebut cairan sel atau sap. Cairan ini mengandung air, gula, ion, dan zat terlalu lainnya. Vakuola pada sel tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan zat cadangan makanan, menjaga tekanan turgor,
yaitu tekanan dalam sel yang membuat sel tetap kaku, serta membantu dalam pengaturan keseimbangan air dan pH yang berada dalam sel. Kemudian untuk ciri yang keempat yaitu bentuk pada sel tumbuhan ini relatif tetap atau kaku. Karena adanya dinding sel yang kuat dan vakuola yang besar, sehingga bentuk sel tumbuhan ini cenderung tetap dan kaku. Dinding sel pada sel tumbuhan ini dapat memberikan batas yang jelas dan kuat sehingga sel tidak mudah berubah bentuk meskipun terjadi perubahan tekanan dari dalam sel atau luar sel. Jadi bentuknya itu tetap kaku dan tetap pada bentuknya. Kemudian ciri yang kelima yaitu tidak memiliki sentriol kecuali pada sel tertentu. Sentriol adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel pada sel hewan. Pada sel tumbuhan ini, sentriol biasanya tidak ditemukan karena pembelahan sel tumbuhan menggunakan mekanisme yang berbeda dari sel hewan. Namun, terdapat beberapa sel tumbuhan tertentu yang memiliki sentriol dalam jumlah kecil atau sementara. Berdasarkan struktur dan fungsi sel, sel terbagi menjadi dua yaitu mikroskopik dan submikroskopik. Pada mikroskopik, struktur sel dapat dilihat dengan mikroskop cahaya yang biasa disebut dengan struktur mikroskopik. Komponen struktur yang terlihat pada mikroskopik ini adalah membran sel, sitoplasma, nukleus, kloroplas, dan dinding sel. Sedangkan pada submikroskopik, struktur sel yang dilihat dengan mikroskop elektron yang disebut struktur submikroskopik. Komponen struktur yang terlihat seluruh sel termasuk inti sel dan pori-pori membran nukleusnya dapat terlihat jelas. Berdasarkan bentuk dan ukuran sel tumbuhan, ini terdapat beberapa sel, yaitu sel yang terkecil, ini biasanya sel bakteri yang memiliki ukuran diameter yang sangat kecil, sekitar 0,2 mikrometer. Dari 1 mikrometer ini setara dengan 1/1000 meter. Kemudian pada sel yang besar, biasanya pada sel parenkim yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar untuk menyimpan zat makanan. Pada sel parenkim ini panjangnya mencapai 1 mm. Kemudian pada sel serat flax, ini serat dari tanaman flax yang digunakan untuk membuat kain linen yang ukuran seratnya sekitar 4 cm. Kemudian ada sel serat rami. Sel serat rami ini memiliki sebutan sebagai salah satu serat alami terpanjang karena ukurannya bisa mencapai 55 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dasar sel tumbuhan. Terdapat 3 penyusun dasar dari sel tumbuhan, yaitu membran sel, protoplasma, dan dinding sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel itu berfungsi sebagai pembungkus sel, mengatur keluar masuknya zat dan membran sel ini tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang kedua ada protoplasma. Protoplasma ini terdiri atas sitoplasma atau sitosol yang berupa cairan sel dan organel serta inti sel. Nah, cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran dan inti sel ialah sitoplasma. Dan protoplasma ini sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler. Yang ketiga ada dinding sel atau cell wall, yaitu struktur pelindung di luar membran plasma pada sel tumbuhan, fungi, dan bakteri. Dinding sel ini tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Dinding sel memberi bentuk dan kekakuan pada sel. Dinding sel juga berfungsi untuk melindungi sel dari tekanan osmotik dan kerusakan mekanis, dan menjadi jalur komunikasi melalui plasmodesmata. Kemudian kita akan membahas tentang zat ergastik. Apa sih zat ergastik itu? Zat ergastik adalah zat non
hidup hasil metabolisme sel tumbuhan yang bukan bagian dari protoplasma tetapi tersimpan di dalam vakuola, plastida, dinding sel atau ruang antar sel. Nah, terdapat 3 jenis zat ergastik, yaitu zat cadangan, zat sisa, dan zat sekunder. Zat cadangan itu dari pati atau amilum, inulin, lemak atau minyak, dan protein atau aleuron. Yang kedua ada zat sisa. Zat sisa itu berupa kristal kalsium oksalat, tanin, getah karet, dan resin. Yang ketiga ada zat sekunder. Zat sekunder itu berupa alkaloid yang berupa nikotin dan kafein, glikosida, pigmen yang berupa antosianin dan karotenoin. Nah, dari jenis zat itu terdapat fungsi dari zat ergastik sendiri sebagai zat cadangan energi dan nutrisi. Kedua, sebagai pelindung dari herbivora dan patogen. Yang tiga, memberi warna dan aroma sebagai penyerbukan. Keempat, bahan industri dan farmasi yang berupa pati, karet, dan alkaloid. Selanjutnya ke pembentukan organel. Terdapat 2 macam pembentukan organel, yaitu teori sistem endomembran dan teori endosimbiom. Teori sistem endomembran, revolusi dari pelipatan membran plasma sel ke arah dalam. Dan komponen dari sistem endomembran sendiri itu meliputi nukleus, lisosom, vesikel, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Sistem endomembran ini bertanggung jawab atas pengangkutan lipid dan protein. Yang kedua ada teori endosimbion. Teori ini menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas atau organisme yang ditelan sel inang tetapi tidak dicerna. Nah, fokus dari teori endosimbiom ini revolusi dari prokariot aerob heterotrof menjadi mitokondria dan prokariot fotosintetik menjadi kloroplas. Berikut merupakan tabel perbedaan secara ringkas terkait pembentuk organel dari sistem endomembran dan sistem endosimbion. Terdapat 4 kriteria. Yang pertama ada asal-usul. Pada sistem endomembran, itu asal-usulnya dari pelipatan membran plasma sel, sedangkan pada teori endosimbion, itu fagositosis prokariot oleh sel inang, atau yang dimaksud, sel prokariot itu ditelan oleh sel inang. Yang kedua, organel yang terbentuk. Organel yang terbentuk pada sistem endomembran itu berupa nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan vakuola. Sedangkan pada teori endosimbion yang terbentuk itu hanya mitokondria dan kloroplas. Yang ketiga ada proses pembentukan. Pada sistem endomembran, proses pembentukan itu terjadi dari pelipatan dan diferensiasi membran dari satu sumber yang sama, yakni membran plasma sel yang melipat ke dalam. Sedangkan pada teori endosimbion, proses pembentukan itu terjadi secara simbiosis obligat atau ketergantungan, atau hubungan mutualisme dari mitokondria dan kloroplas. Yang keempat ada bukti pendukung. Bukti pendukung teori sistem endomembran itu adanya pengamatan langsung terhadap struktur sel melalui mikroskop, seperti kontinuitas membran dan kesamaan struktur kimia membran. Sedangkan pada teori endosimbion, bukti pendukungnya yaitu adanya di sel tersebut memiliki DNA sendiri, ribosom, serta secara biokimia memiliki kesamaan dengan ribosom bakteri, reproduksi mandiri, dan membran ganda. Nah, di sini kita akan membahas tentang kategori organel sel itu ada 2 jenisnya, yaitu ada organel sel yang bermembran dan juga ada organel sel yang tanpa membran. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yang organel sel bermembran. Organel sel bermembran itu ada 2 jenisnya, yaitu membran tunggal dan membran ganda. Nah, membran tunggal itu apa saja? Membran tunggal itu ada kompleks Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, dan vakuola. Sedangkan untuk membran ganda sendiri ada mitokondria, nukleus, dan kloroplas. Kita akan membahas lebih dahulu dari yang paling atas adalah mitokondria. Mitokondria ini tadi sudah dijelaskan termasuk membran ganda yang memproduksi
ATP melalui respirasi sel. Nah, untuk yang kedua ada nukleus. Nukleus ini juga termasuk membran ganda yang menyimpan DNA dan sebagai pusat kontrol genetik. Yang ketiga ada retikulum endoplasma yang termasuk dalam membran tunggal yang berfungsi untuk sintesis protein pada retikulum endoplasma yang kasar dan lipid pada retikulum endoplasma halus. Yang keempat ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi ini termasuk dalam membran tunggal yang berfungsi untuk memodifikasi dan pengemasan protein atau lipid. Yang ke yang kelima ada lisosom. Lisosom termasuk dalam membran tunggal yang berfungsi sebagai pencernaan intraseluler atau enzim hidrolitik. Yang keenam ada vakuola. Vakuola juga termasuk dalam membran tunggal yang berfungsi sebagai penyimpanan zat dan tekanan turgor pada tumbuhan. Yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas ini termasuk dalam membran ganda yang berfungsi sebagai fotosintesis pada tumbuhan dan alga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang organel sel tanpa membran. Di sini yang dimaksud tanpa membran itu organel selnya itu tidak dilapisi dengan lipid. Nah, di sini ada sentriol, sitoskeleton, dan ribosom. Sentriol ini berfungsi sebagai membentuk benang spindle saat pembelahan sel. Tapi di sini tuh organel sel sentriol itu jarang terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Kebanyakan, sebagian besar, sentriol itu terdapat pada tumbuhan tingkat rendah seperti pada alga. Lalu di sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi untuk menjaga bentuk sel, pergerakan organel, dan pembelahan sel. Sitoskeleton ini juga mencangkup mikrotubulus dan filamen aktin dan aktif berperan dalam sel tumbuhan terutama pada aliran sitoplasma, pembentukan dinding sel, dan pembelahan sel. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein yang menempel di retikulum endoplasma atau biasanya bebas di sitoplasma. Oke, selanjutnya kita masuk pada struktur dinding sel. Sebelumnya kita kan udah tahu nih kalau dinding sel ini merupakan salah satu komponen yang menyusun pada struktur sel tumbuhan. Nah, selain itu, dinding sel ini juga terdapat pada sel bakteri dan juga sel jamur. Cuma bedanya itu pada komposisinya. Kalau dinding sel pada sel tumbuhan, itu sebagian besar tersusun atas selulosa. Kalau di jamur, itu adalah kitin. Kalau di bakteri, dia pakai peptidoglikan. Nah, untuk saat ini kita akan fokus pada dinding sel yang ada pada sel tumbuhan. Bisa kita lihat di gambar ya. Itu terdapat 3 lapisan utama. Yang pertama adalah lamela tengah, dinding. Yang kedua ada dinding sel primer, yang ketiga ada dinding sel sekunder. Nah, di lamela tengah ini dia tuh sebagian besar tersusun atas pektin. Nah, bisa kita lihat ya, pektin di situ dia seperti benang warna kuning. Tapi dia tuh aslinya bukan warna kuning. Cuma karena dia ada pada lamela tengah, dia tuh menjadi warna kuning. Nah, selain itu, di dinding sel primer, dia juga punya pektin. Nah, warna aslinya yang itu. Seperti benang, tapi dia warna oranye. Kemudian ada selulosa, yang bentuknya seperti sedotan gitu ya. Terus ada hemiselulosa. Hemiselulosa itu yang warna hijau itu. Kayak jarum yang ditekuk-tekuk gitu kan. Terus ada protein. Protein yang kecil-kecil, bulat-bulat tuh ya. Di sini di dinding sel primer dia pakai protein struktural. Kemudian ada dinding sel sekunder. Nah, di sini kan kurang jelas nih apa saja yang ada pada dinding sel sekunder. Tapi nanti kita akan belajar lagi di slide selanjutnya gambar yang lebih jelas lagi tentang dinding sel sekunder. Nah, perlu kita ketahui kalau dinding sel sekunder ini dia tuh hampir sama komposisi penyusunnya. Ya, terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan protein. Tapi di sini dia tidak pakai pektin, dia pakai lignin. Kan kalau di dinding sel primer, dia pakai pektin. Tapi kalau di dinding sel sekunder, dia pakai lignin. Nah, pada lamela tengah ini, dia adalah lapisan. Ya, lapisan yang
berfungsi sebagai perekat untuk menghubungkan sel-sel yang berdekatan. Karena apa kok bisa dia merekat ya? Karena dia punya komposisi penyusun pektin. Nah, pektin ini adalah polisakarida yang sifatnya itu dia sangat lengket. Jadi dia memungkinkan untuk bisa menjadi perekat penghubung sel-sel yang berdekatan. Tuh. Bukan mungkin ya, tapi emang ya. Emang dia itu berfungsi sebagai perekat untuk menghubungkan sel-sel yang berdekatan. Terus kalau dinding sel primer, dia ini lapisan yang elastis dan fleksibel, dan dia ini lapisan yang dibuat untuk sel tumbuh dan terus membelah. Karena apa? Di dinding sel primer ini dia tuh lapisannya lebih tipis ya ketimbang dinding sel sekunder gitu. Karena dia juga punya pektin dan juga hemiselulosa yang dia tuh sifatnya selain pada pektin tadi kan selain lengket tapi dia juga elastis. Jadi bisa memungkinkan untuk terus bertumbuh dan membelah gitu ya selama proses pertumbuhan. Kemudian pada dinding sel sekunder, dia ini terdiri dari tadi ya selulosa dalam jumlah besar, terus hemiselulosa dan lignin. Nah, di lignin ini fungsinya itu sebagai perlindungan ya, kedap air pada sel tumbuhan. Jadi, dinding sel sekunder ini merupakan lapisan yang paling kuat dan kaku. Karena dia juga tersusun dari banyak sekali selulosa dan juga dia ini kedap air ya. Kedap air karena dia punya lignin gitu. Oke teman-teman, ini adalah keterangan ya dari penjelasan saya tadi mengenai lapisan dinding sel tumbuhan. Pokoknya diingat-ingat kalau lamelah tengah dia adalah lapisan perekat karena dia punya zat kitin ya. Zat pektin ya. Zat pektin. Kalau dinding sel primer dia lapisan yang elastis. Karena dia elastis, maka lapisan ini akan terus bertumbuh dan membelah selama dia dalam proses pertumbuhan. Karena tadi ya komposisinya itu terdiri atas selulosa, hemiselulosa, protein, dan juga pektin. Nah, pektin ini selain dia lengket, tapi dia juga elastis. Sama dengan hemiselulosa, dia juga elastis. Dia membantu dalam proses pertumbuhannya untuk terus membelah. Kemudian sel sekunder, dia lapisan yang paling kuat dan juga perlindungan kedap air pada sel tumbuhan. Karena dia sama ya, komposisinya juga tersusun atas selulosa, hemiselulosa, protein, dan dia bukan pektin tapi dia lignin. Nah, lignin ini yang dia membuatnya kedap air. Ingat-ingatnya kalau lapisan eh, lapisan lamelah tengah dia itu lapisan perekat, kalau lapisan dinding sel primer dia lapisan elastis ya, lapisan yang paling elastis. Kalau dinding sel sekunder dia lapisan yang paling. Nah, ini teman-teman keterangan dari beberapa komponen penyusun yang menyusun lapisan dinding sel. Nah, ini ada pektin. Pektin tadi adalah polisakarida pada lamelah tengah. Dia sifatnya lengket untuk bisa merekatkan sel. Nah, makanya pektin ini berada pada eh, lamelah tengah dan dia juga termasuk komponen penyusun utama ya yang paling banyak pada lamelah tengah. Terus selulosa. Selulosa ini adalah polisakarida yang membentuk mikrofibril. Terus dia karena membentuk mikrofibril jadi dia kuat ya, memberikan kekuatan pada dinding sel primer dan sekunder. Nah, pada dinding sel sekunder ini selulosanya itu paling banyak ketimbang pada dinding sel primer. Karena paling banyak, makanya dinding sel sekunder ini dia lapisan paling kuat ya. Terus hemiselulosa, ini polisakarida bercabang yang mengikat mikrofibril selulosa. Jadi dia membantu mengikat ya selulosanya. Terus protein, protein adalah pada dinding sel primer dan sekunder merupakan protein struktural yang berfungsi untuk bisa melakukan pembentukan dan pertumbuhan dinding sel serta membantu dalam interaksi sel ke sel. Terus lignin, lignin tadi kan dia berada pada dinding sel sekunder. Ini lignin adalah polimer organik aromatik yang kompleks ya dari polifenol yang saling berikatan silang. Terus lignin dia mengisi celah di antara komponen dinding sel lain seperti selulosa dan pektin. Jadi dia bisa juga berfungsi untuk memberi kekuatan dan kekakuan pada struktur tumbuhan.
Selain itu, teknik ini juga berfungsi sebagai perlindungan kedap air ya. Nah, kalian kepo nggak sih gimana komponen-komponen penyusun lapisan dinding sel ini seperti pektin, selulosa, hemiselulosa itu bisa terbentuk? Asal-usulnya itu gimana sih? Gitu. Sebelum kita masuk pada proses pembentukan komponen yang ada pada dinding sel, kita lihat dulu ya. Ini adalah gambar-gambar yang ada pada komponen yang menyusun dinding sel. Nah, kita lihat dulu di gambar sebelah kanan. Di situ ada keterangan lamelah tengah, dinding sel primer, sama dinding sel sekunder. Nah, middle lamella atau lamelah tengah. Ingat ya tadi, dia adalah lapisan perekat yang berfungsi untuk bisa melekatkan sel satu dengan sel lainnya. Terus, primary wall ini adalah dinding sel primer. Dia ini akan terus bertumbuh karena sifatnya yang elastis tadi ya, lapisan elastis yang terus bertumbuh. Nah, kalau sudah berhenti tumbuh, maka tumbuhlah sel dinding sekunder. Nah, di sini sel dinding sekunder ini ada 3 lapisan ya. S1, S2, S3. Nah, di sini makanya kenapa si dinding sel sekunder ini lebih kuat karena dia punya 3 lapisan. Terus sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah gambar keterangan ya. Kita lihat ada banyak tuh vakuola, terus membran plasma, plasmodesmata, apoplas, sama sitoplasma. Nah, kita fokus pada plasmodesmata. Sebenarnya apa sih itu plasmodesmata? Jadi, plasmodesmata ini, teman-teman, dia tuh adalah salah satu jalur ya. Jalur yang bisa jalur transport keluar masuknya zat. Merupakan salah satu jalur. Ada 2 nih, teman-teman. Jalur simplas sama apoplas. Nah, plasmodesmata ini termasuk dalam jalur simplas ya. Karena si plasmodesmata ini adalah saluran kecil sebagai penghubung antara satu sel dengan sel lainnya yang dia melalui sitoplasma. Sedangkan apoplas dia ini melalui dinding sel. Tuh ya. Kita bisa lihat tuh di situ ada celah rongga ya yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lain melalui sitoplasma. Tuh. Selanjutnya masuk pada proses pembentukan komponen dinding sel. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita melibatkan sel, terutama pada dimulai dari gen, kemudian ke sitoplasma, lalu membran plasma, terus menuju ke dinding sel. Oke, kita lihat nih yang berawal dari gennya nih. Yang pertama, proses berawal dari gennya itu kan dia adalah ya yang berisi cetak biru untuk bisa membuat semua protein dan enzim yang diperlukan oleh sel. Nah, kemudian protein-protein ini dilepas menuju di sitoplasma. Dia di situ diproduksi di sitoplasma. Nah, kemudian di sitoplasma gula-gula dasar diubah menjadi prekursor yang disebut dengan gula nukleotida. Nah, ini di dalam gambar tersebut ditandai dengan XDP. Nah, gula-gula prekursor ini lalu diangkut masuk ke dalam badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai pabrik, yang dimana dia itu pabrik pektin untuk memproduksi pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Di situ mereka disintesis, terus dimodifikasi. Nah, setelah selesai, mereka ini dimasukkan ke dalam gelembung-gelembung kecil atau disebut vesicle. Ya, yang keluar itu dari badan Golgi itu kan ada muncul kayak buletan yang akan mau keluar. Nah, itu gelembungnya yang disebut vesicle. Vesicle dari badan Golgi. Kemudian pada saat yang sama, kompleks enzim bernama selulosa sintase ya atau ya bernama selulosa sintase yaitu tertanam di membran plasma. Membran lapisan terluar dari sel. Tuh ya. Membran plasma yang warna ungu itu ya, teman-teman. Kemudian vesikel dari Golgi, dari badan Golgi yang membawa pektin, hemiselulosa, dan protein itu bergerak menuju membran plasma. Dan setelah itu, mereka akan menyatu dengan membran dan melepaskan isinya ke ruang sel.
yaitu ke dinding sel primer. Sementara itu, kompleks enzim selulosa sintes di membran plasma akan terus-menerus mensintesis serat-serat panjang atau yang disebut selulosa dan mengeluarkannya langsung ke dinding sel. Dan akhirnya semua komponen itu yaitu selulosa sebagai serat utama, terus hemiselulosa sebagai jembatan yang menghubungkan serat selulosa tadi, dan pektin sebagai matriks gel itu dirakit bersama untuk membentuk struktur dinding sel yang kokoh dan fleksibel. Nah, proses ini memungkinkan sel tumbuh sambil tetap menjaga bentuknya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut pada proses pembentukan komponen dinding sel sekunder. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, di sini ada gambarnya lebih jelas lagi komponen selulosa, hemiselulosa, protein, sama lignin. Tadi kan sebelumnya kita belum tahu tuh lignin, komponen-komponen dinding sel sekunder. Nah, ini adalah gambaran jelasnya ya. Tapi ini bukan gambar aslinya, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh ya, contoh gambar yang dimodifikasi gitu kan. Nah, pada proses pembentukan komponen dinding sel sekunder ini terjadi setelah proses pembentukan dinding sel primer selesai. Jadi sebelum dinding sel primer selesai, si pembentukan dinding sel sekunder ini tidak bisa terbentuk. Gitu. Sama seperti dinding sel primer, prosesnya itu juga dimulai dari gen yang mengkode protein dan enzim, termasuk enzim spesifik seperti peroksidase dan laktase yang sangat penting untuk sintesis lignin. Nah, kemudian di sitoplasma, gula nukleotida dan protein itu disintesis. Sebagian besar hemiselulosa yang akan membentuk dinding sel sekunder yang juga dibuat di badan Golgi. Kemudian dari badan Golgi akan diangkut ke luar sel. Nah, uniknya untuk dinding sel sekunder, di sitoplasma juga terjadi pembentukan prekursor lignin yang disebut monolignol. Nah, monolignol ini kemudian diangkut ke dinding sel. Sama seperti pada dinding sel primer, di membran plasma itu terdapat enzim kompleks selulosa sintes untuk membuat serat-serat selulosa. Kemudian, vesikel dari Golgi, ya vesikel yang kecil-kecil gelembung tadi yang dari badan Golgi itu membawa hemiselulosa ke ruang di luar membran plasma. Nah, kemudian di dinding sel, monolignol yang baru saja tiba, itu dia akan mengalami proses oksidasi dan polimerisasi yang dikatalis oleh enzim seperti peroksidase dan laktase. Nah, proses ini terus menggabungkan monolignol yang menjadi polimer lignin yang kompleks. Nah, kemudian si lignin ini yang baru terbentuk akan mengisi ruang-ruang di antara serat selulosa dan hemiselulosa. Dan hasilnya adalah matriks yang sangat kuat dan hidrofobik yang memberikan dukungan kekakuan ya, kekuatan dan kekakuan pada dinding sel. Nah, ini yang membuat karakteristik utama dari si dinding sel sekunder yang umumnya ditemukan pada sel-sel xilem dan sklerenchyme. Nah, terus apa sih perbedaan antara pembentukan dinding sel primer dan dinding sel sekunder? Nah, sebelum itu kita udah tahu ya kalau si dinding sel primer itu terbentuk sampai dia itu berhenti baru si dinding sel sekunder itu terbentuk. Jadi dinding sel primer akan terus terbentuk dan setelah selesai barulah si dinding sel sekunder ini dapat terbentuk. Kemudian pada dinding sel primer dia ini matriks utamanya kan pektin ya. Dan pektin ini dia tuh lengket, kemudian lentur terus fleksibel. Jadi dia ini dapat membantu sel untuk terus tumbuh dan berkembang selama proses pertumbuhannya sampai selesai berhenti tumbuhnya. Kemudian pada dinding sel sekunder, ya kan matriksnya itu didominasi oleh lignin tadi ya, yang dia itu membantu ya
membantu memberikan kekuatan kekerasan dan kekuatan struktur yang kuat, sehingga si dinding sel sekunder ini dia lebih tebal ketimbang dinding sel primer, dan dia juga lebih kuat ketimbang dari dinding sel primer. Pembelahan sel mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi sel somatik. Pada pembelahan sel mitosis ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu fase profase. Pada fase profase inilah kromatin mulai memadat menjadi kromosom yang terlihat jelas. Setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang berhubungan dengan sentromer. Kemudian nukleolus mulai menghilang, membran inti mulai menghilang, serta benang-benang spindel mulai terbentuk dari sentrosom yang bergerak ke kutub sel. Untuk tahap yang kedua yaitu fase prometafase. Pada fase prometafase ini, membran inti sudah hilang sepenuhnya, dan benang spindel menempel pada kinektor, yaitu struktur protein yang terdapat pada sentromer kromosom. Pada fase prometafase inilah, kromosom mulai bergerak menuju bidang ekuator atau tengah sel. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu metafase. Pada fase metafase inilah kromosom tersusun rapi di bidang ekuator sel membentuk lempeng metafase. Setiap kromatid terhubung ke benang spindel dari kutub yang berlawanan. Kemudian yang keempat ada fase anafase. Pada fase inilah sentromer mulai membelah, memisahkan kromatid menjadi kromosom tunggal. Kemudian kromosom inilah ditarik oleh benang spindel menuju kutub-kutub sel yang berlawanan. Kemudian fase yang kelima yaitu telofase, yang dimana kromosom sampai di kutub sel dan mulai mengendur menjadi kromatin. Membran inti baru terbentuk di sekitar setiap kumpulan kromosom. Pada fase telofase inilah nukleolus muncul kembali, tetapi benang spindel menghilang. Kemudian yang terakhir ada sitokinesis. Setelah mitosis selesai, terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma yang membagi sel induk menjadi dua sel anakan yang terpisah. Pada sel hewan, sitokinesis terjadi dengan pembentukan lekukan membran di tengah sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, terbentuk pelat sel di tengah yang kemudian berkembang menjadi dinding sel pemisah. Secara singkatnya, pada pembelahan sel mitosis ini menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, yaitu atau diploid, sehingga menjaga kestabilan jumlah kromosom dalam organisme. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembelahan sel amitosis atau pembelahan sel secara langsung, di mana tidak adanya tahapan kompleks dari pembelahan amitosis ini. Proses pembelahan ini dimulai dengan adanya replikasi DNA dan elongasi. Selanjutnya, dinding sel dan membran plasma akan mulai membelah. Pelekukan yang terjadi itu disebut sitokinesis. Nah, lekukan dari dinding sel itu disebut septum atau dinding tipis yang terbentuk, sehingga DNA akan terpisah. Nah, di situ di tahap terakhir, sel itu akan terpisah menjadi dua anakan sel yang identik satu sama lain. Biasanya pembelahan sel secara langsung atau pembelahan biner ini banyak dilakukan oleh organisme uniseluler. Contohnya seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Di gambar ini terjadinya pembelahan sel amitosis pada bakteri Bacillus licheniformis atau bakteri yang umum ditemukan di tanah.
Lanjut, yang ketiga adalah pembelahan sel secara meiosis pada sel tumbuhan. Langsung saja pada tahap meiosis 1. Tahap ini tuh berfokus pada pemisahan pasangan kromosom homolog. Nah, fase yang pertama adalah profase. Pada tahap profase 1 ini adalah tahap yang paling panjang. Kromosom-kromosom yang sudah mengganda akan memadat dan menebal. Kemudian, kromosom-kromosom homolog atau pasangan kromosom yang sama ini akan saling berpasangan. Lalu di sini bisa terjadi pertukaran materi genetik antar kromosom. Kemudian lanjut pada fase yang kedua, yaitu metafase 1. Nah, pasangan kromosom homolog yang sudah berpasangan akan bergerak berbaris di tengah sel atau bidang ekuator. Kemudian yang ketiga, fase anafase 1. Pasangan kromosom homolog ini akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian lanjut pada fase telofase 1 yang sudah sampai di kutub ya. Kromosomnya yang sudah sampai di kutub itu akan mulai mengendur. Kemudian di sini tuh terjadi tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, pada sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan. Pada sel tumbuhan ini tidak langsung berpisah seperti sel hewan. Nah, di sini itu pada sel tumbuhan di tengah-tengahnya itu akan terbentuk lempeng sel atau sel plate di bagian tengah. Di sini tuh dia akan di bagian tengah itu akan tumbuh menjadi sel dinding baru yang memisahkan dua sel anakannya. Lanjut pada tahap meiosis 2. Nah, pada tahap ini tuh fokus pada pemisahan kromatid bersaudara yang mirip dengan mitosis. Nah, pada fase pertama, profase 2, dua sel anakan dari meiosis 1 memasuki tahap ini. Kemudian, kromosom-kromosomnya itu kembali memadat. Lalu pada tahap kedua, metafase 2, kromosom homolog yang masing-masing terdiri dari dua kromatid berbaris di tengah-tengah sel. Sama ya seperti meiosis 1 tadi. Kemudian anafase yang kedua, kromatid bersaudara dari setiap kromosom itu ditarik dan dipisahkan menuju kutub yang berlawanan. Masing-masing kromatid ini itu dianggap sebagai kromosom tunggal. Kemudian yang terakhir, tahap telofase 2, kromosom-kromosom yang sudah sampai di kutub juga akan mulai mengendur. Kemudian lempeng sel atau sel plate akan kembali terbentuk dan di bagian tengah kedua sel anakan memisahkan mereka. Sebagai hasilnya dari satu sel induk di awal akan mendapatkan 4 sel anakan yang sudah memiliki setengah jumlah kromosom aslinya. Baik, ini adalah beberapa sumber referensinya. Sekian dari pemaparan materi mengenai sel tumbuhan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.